Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menyelesaikan tugas ujian tengah semester 1 yang materinya karya ilmiah yang diampu oleh dosen kami, Bu Wening Rahayu MPD. Untuk anggota kelompok kami itu ada 5. Ada Sylvia Gifty dari Prodi Manajemen, ada Rina Sakinah dari Prodi Manajemen, ada Nabila Reski dari Prodi Manajemen, ada Septian Gilang Pamungkas dari Prodi Manajemen, dan juga ada Bayu Izzatul Haq dari Prodi Manajemen. Oke, baik teman-teman, langsung aja kita masuk ke materinya yuk. Pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah tulisan atau laporan tertulis yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian suatu masalah oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Karakteristik karya ilmiah: 1. Mengacu pada teori sebagai landasan berpikir dalam pembahasan masalah. Lugas, tidak emosional, bermakna tunggal, tidak menimbulkan interpretasi lain. Logis, disusun berdasarkan urutan yang konsisten. Efektif, ringkas dan padat. Efisien, hanya menggunakan kata atau kalimat yang penting dan mudah dipahami. Objektif, berdasarkan fakta, setiap informasi dalam kerangka ilmiah selalu apa adanya, sebenarnya, dan konkret. Terakhir, sistematis, baik penulisan dan pembahasan sesuai dengan prosedur dan sistem yang berlaku. Tujuan karya ilmiah. Penulisan karya ilmiah memiliki beberapa tujuan, diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk melatih mengungkapkan pemikiran mengenai hasil penelitian dalam bentuk tulisan yang disusun secara sistematis. Yang kedua, untuk menghasilkan pelajar yang mampu menjadi penghasil pemikiran dan penghasil karya tulis pada suatu bidang ilmu pengetahuan. Yang ketiga, karya ilmiah diharapkan dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi orang-orang yang membacanya. Yang keempat, karya ilmiah dapat menjadi suatu bukti bahwa pelajar memiliki wawasan dan potensi ilmiah dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Yang kelima, dapat melatih kemampuan untuk keterampilan dasar untuk melakukan suatu penelitian ilmiah yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. 6. Menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa sehingga tidak banyak menjadi konsumen ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu menjadi penghasil produsen. Pemikiran dan karya tulis dalam bidang ilmu pengetahuan terutama setelah penyelesaian studinya. Struktur karya ilmiah. Bagian pendahuluan berisi dasar dalam penelitian ilmiah yang dilakukan, masalah yang diangkat, dan mekanisme dari penyelesaian masalah tersebut. Bagian isi dan pembahasan bagian dari isi dan pembahasan biasanya berdiri dari suatu atau dua bab dengan jumlah bab yang tergantung pada seberapa pelik pembedaan dan pembahasannya dari bahan penelitian itu sendiri. Bagian penutup dan kesimpulan. Bagian dari kesimpulan adalah hasil analisis penelitian dari bagian isi dan pembahasan kesimpulan yang disampaikan di bagian yang berupa penjelasan singkat dan padat. Biasanya bagian ini terdiri dari satu bab saja dan ditambah dengan paparan dan saran. Nah, di sini untuk slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahap dalam menuliskan karya ilmiah nih teman-teman. Jadi dalam menuliskan karya ilmiah itu ada tahapnya juga. Nah, di sini ada 4 tahap. Yang pertama itu tahap persiapan, yang kedua itu tahap pengumpulan informasi, dan yang ketiga tahap penulisan karya ilmiah. Yang keempat itu tahap evaluasi. Nah, untuk tahapan persiapan di sini itu pada tahapan persiapan dalam menulis karya ilmiah itu terdiri atas beberapa hal, yakni memilih topik. Topik penelitian merupakan hal yang pertama kali harus ditentukan ketika menulis akan membuat karya ilmiah. Kemudian yang kedua itu merumuskan tujuan. Nah, rumuskanlah tujuan dengan jelas agar
kita lebih fokus pada inti dari karya tulis yang akan kita buat tanpa harus terombang-ambing pada ide yang terlalu melebar. Kemudian menelusuri topik. Seringkali setelah kita menentukan topik atau permasalahan, ketika pengembangannya kita akan menemukan bahwa ada orang lain yang sudah melakukan penelitian yang sama. Jika seperti ini, maka yang perlu diperhatikan kembali adalah subjeknya, apakah sama atau tidak. Karena subjek yang berbeda akan memberikan hasil yang berbeda nih. Terus kemudian mengidentifikasikan pembaca. Sebelum menulis, kita juga perlu mengidentifikasi siapa yang akan membaca tulisan kita. Hal ini harus dipertimbangkan agar tulisan kita tepat pada sasaran pembaca. Kemudian menentukan cakupan atau ruang lingkup karya ilmiah. Cakupan materi merupakan jenis dan jumlah informasi yang akan disajikan di dalam tulisan. Nah, untuk tahap yang kedua ini teman-teman, tahap pengumpulan informasi. Informasi atau bahan tulisan yang kita butuhkan untuk mengembangkan karya ilmiah, kita bisa memperoleh dari beragam sumber nih. Nah, misalnya melalui studi pustaka atau mengumpulkan bahan dari buku-buku di perpustakaan atau dari internet, melalui wawancara, melalui observasi atau survei lapangan, atau bisa melalui beragam cara lainnya. Kemudian yang ketiga itu ada tahap penulisan karya ilmiah. Nah, tahap penulisan merupakan tahapan yang menjabarkan ide yang telah kita siapkan, ditambah dengan pembahasan selama dan setelah proses penulisan. Kemudian untuk tahap yang keempat itu ada tahap evaluasi. Nah, di tahap terakhir dalam penulisan karya ilmiah adalah yang tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi ini kita perlu mengevaluasi secara keseluruhan tulisan karya ilmiah kita. Hal-hal yang perlu kita periksa meliputi fokus, kejelasan ide, bagian yang terlewat sehingga perlu ditambahkan, penetapan kalimat atau diksi supaya kita lebih sesuai dengan konteksnya dan lain-lainnya gitu. Ciri-ciri karya ilmiah. 1. Reproduktif. Karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis yang diterima dan dimaknai oleh pembaca sesuai makna yang ingin disampaikan. Pembaca harus bisa langsung memahami konten dari karya ilmiah. 2. Tidak ambigu. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Dengan begitu, maksud dari karya ilmiah itu bisa langsung diterima oleh pembacanya. 3. Harus objektif dan hindari kesan emotif. Harus objektif dan tidak boleh emotif atau dibuat dengan dasar perasaan penulis. Hal ini penting agar karya ilmiah yang dibuat dapat menjadi suatu karya objektif, bukan berpihak pada emosi penulis. 4. Menggunakan bahasa yang baku dan memperhatikan cara penulisan yang tepat. Mengharuskan karya ilmiah untuk ditulis menggunakan bahasa yang baku dan memperhatikan cara atau ciri-ciri karya ilmiah yang keempat. Penulisan yang tepat, bahasa yang baku, maksudnya di sini adalah bahasa yang formal dan resmi sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Yang kelima, menggunakan kaidah keilmuan. Kaidah keilmuan di sini maksudnya adalah metodologi penelitian yang harus diperhatikan oleh penulis. Karena dengan metodologi, karya ilmiah memiliki kerangka pemikiran yang logis. 6. Berkohesi dan menggunakan kalimat yang efektif. Berkohesi di sini maksudnya adalah antara satu bab dengan bab yang lain harus saling berkesinambungan, terutama isinya. Hindari penggunaan kalimat yang tidak efektif alias bertele-tele dan menulis sebuah karya ilmiah. Jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama ada makalah. Makalah bisa diartikan sebagai karya tulis ilmiah yang kajian masalahnya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Makalah biasanya dipaparkan dalam sebuah seminar berupa presentasi atau bisa juga untuk dipresentasikan di kelas. Yang kedua, artikel ilmiah. Dalam konteks jurnalistik, artikel merupakan karya ilmiah yang berisi pendapat subjektif
Sedangkan menurut sudut pandang ilmiah, artikel dapat diartikan sebagai karya tulis yang sengaja dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau kumpulan artikel dengan memperhatikan kaidah penulisan ilmiah dan mengikuti pedoman ilmiah yang berlaku. Kemudian ada paper. Paper merupakan satu di antara jenis karya ilmiah yang populer di kalangan mahasiswa. Konten yang disajikan paper hampir mirip artikel ilmiah. Bedanya dalam paper tidak ada tata cara penulisan tertentu seperti bab dan subbabnya. Paper biasanya terdiri atas beberapa halaman saja. Bab dan subbabnya. Paper biasanya terdiri atas beberapa halaman saja. Kemudian skripsi. Skripsi merupakan jenis karya ilmiah yang digunakan sebagai syarat wajib untuk lulus jenjang sastra 1 dan mendapatkan gelar sarjana atau S1. Penulisan skripsi biasanya dilakukan pada akhir masa studi, hampir sama dengan artikel ilmiah. Penulisan skripsi harus didasarkan teori dari para ahli. Kemudian tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah untuk menyelesaikan program studi S2 atau prasarjana yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis itu mengungkapkan pengetahuan baru yang didapat dari penelitian yang dilakukan individu yang bersangkutan. Disertasi. Bagi mahasiswa program S3 diwajibkan menyusun disertasi untuk meraih gelar doktor atau yang biasanya disingkat dengan DR. Dalam penulisan disertasi harus berdasarkan pada penemuan atau teori baru yang dicetuskan si penulis.